Bursa perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan Kepala Riset Samuel Sekuritas, Surya Dharma. Selamat pagi, Mas Surya. Pagi, Cikal. Mas Surya, tadi kita baru saja simak IHSG mencapai all time high ya. Ini bagaimana prediksi Anda untuk pergerakan hari ini? Bagus sih, di luar dugaan juga karena sebetulnya di Amerika kan kemarin malam kan turun cukup dalam juga ya. Jadi memang kenaikan ini kan cukup bagus lah. Semoga bisa bertahan ya sampai siang ya, sampai tutup lah. Memang belakangan ini kan indeks kita relatif kan bergeraknya relatif nggak kemana-mana gitu. Turun juga susah, tapi naik juga kan menembus all time high itu kan agak sulit juga ya. Nah, kalau misalnya hari ini bisa tembus dan bisa bertahan sampai besok, misalkan sampai besok juga, itu menjadi hal yang positif sih buat market kita ya. Apa indikator yang bisa mempertahankan level IHSG di level positif ini? Kuncinya sih salah satunya kan mungkin rupiah kita ya. Saya lihat kan kemarin dengan tingginya CPI di Amerika itu kan membuat pasar di sana tuh turun cukup banyak. Terus juga USD index itu menguatnya ke 94 USD ini 94,9 kalau nggak salah ya. Jadi saya juga sempat melihat rupiah kita bagaimana reaksinya gitu kan. Tapi ternyata rupiah kita bertahan cukup bagus ya sampai pagi ini ya, sampai saat ini masih cukup bagus. Jadi itu yang membuat keyakinan investor terhadap market menjadi lebih tinggi gitu ya dengan kondisi seperti itu. Oke, inflasi Amerika Serikat di level 6,2% ya, tertinggi dalam 30 tahun terakhir ini. Bagaimana dampak signifikannya terhadap IHSG? Ya pertama kan dilihat orang masih banyak yang pro kontra lah ini kenaikan inflasi ini apakah sementara atau terus masih berkelanjutan gitu ya. Karena perkiraan banyak orang itu kan terjadinya kenaikan inflasi ini karena ada gangguan supply ya yang tidak siap melihat adanya dibukanya kembali ekonomi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ini berkelanjutan, orang jadi berpikir jangan-jangan tapering off-nya lebih cepat gitu ya. Yang sampai saat ini mungkin sih kita masih memperkirakan kan dari Fed yang minggu lalu itu kan mungkin hanya sampai Juni tahun depan ya. Jadi masih 8 bulan lah. Pengurangannya dalam 8 bulan sebanyak 15 miliar US dollar per bulan. Nah, tapi kalau misalnya ini berkelanjutan terus, apakah itu akan berubah kebijakan itu atau enggak, itu kan menjadi hal yang perlu diperhatikan ya. Karena kalau misalnya lebih cepat, berarti kan kenaikan suku bunga juga mungkin jadi lebih cepat gitu ya. Yang tadinya mungkin ada yang berpikir 2023 atau mungkin September 2022, jangan-jangan jadi pertengahan gitu. Itu kan mungkin menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan saat ini gitu ya. Oke, untuk kinerja emiten Q3 2021 ini telah dirilis. Apakah sentimen ini bisa menjadi penopang pergerakan IHSG? Rata-rata sih bagus ya. Q3 itu kan di luar dugaan dengan adanya pengetatan PPKM di Juli Agustus pada waktu virus Delta menyebar tinggi gitu ya. Tapi ternyata kan kebanyakan kalau saya lihat sih ya Q3 itu kan cukup bagus ya. Termasuk juga bank-bank besar ya yang itu sebetulnya kan menunjukkan juga nasabah-nasabah mereka kan. Nasabah-nasabah mereka itu kan berarti kan berbagai sektor ekonomi kan. Nah, kalau misalnya mereka juga cukup bagus, harusnya sih nasabah-nasabah juga bagus gitu ya. Itu dugaan saya yang membuat ya terlihat dari laporan Q3 yang keluar rata-rata sih cukup bagus ya dibandingkan perkiraan gitu ya. Lebih bagus lah dibanding Q2 gitu. Oke, untuk ekonomi RI kuartal 3 2021 ini tumbuh 3,5%. Ini apakah sudah sesuai dengan ekspektasi pasar? Di bawah konsensus mungkin ya, konsensus sekitar 3,8 kalau saya nggak salah ingat, tapi di atas ekspektasi kita juga sebenarnya karena kita memperkirakan mungkin ada sedikit lebih rendah lah, tapi memang dengan adanya kondisi seperti itu berarti kan Q4-nya kita akan lebih bagus ya. Q4 akan lebih bagus dari Q3 dan Q3 lebih bagus dari Q2 gitu ya. Itu menjadi hal yang positif sih. Oke, untuk ekonomi RI kuartal 4 2021 ini apakah bisa tumbuh mencapai 4%? Harusnya bisa ya, tapi secara year on year mungkin secara full year sih mungkin di bawah 4% sih ya harusnya ya. Tapi perkiraan Q4 memang lebih bagus dari Q3 ya. Kalau kita lihat juga sekarang di jalan-jalan sudah mulai macet ya.
mal-mal juga penuh gitu ya. Kelihatan sih itu menunjukkan bahwa mobilitas itu biasanya itu berjalan dengan seiring dengan pemulihan ekonomi gitu ya. Jadi itu hal-hal kecil yang mungkin kita bisa lihat sehari-hari yang menunjukkan bahwa ekonomi kita sudah mulai bergulir kembali ya. Apalagi dengan kasus COVID kita yang sudah sangat rendah saat ini ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lonjakan lagi gitu ya dibandingkan negara-negara lain gitu. Oke, Mas Surya, kita simak kondisi terkini IHSG ini masih fluktuatif, tapi sudah mencapai level 6.700. Analisa Anda seperti apa? Bagaimana pasar merespon ini? Ya, kita lihat saja 6.700 ini apakah akan bertahan atau kembali tutup di bawah level tertinggi sebelumnya ya. Kalau misalnya ini bertahan kan berarti kan kans untuk naik lagi menjadi lebih tinggi gitu ya. Nah kalau kita lihat juga net buy asing itu kan masih terjadi ya, walaupun seminggu terakhir mungkin tidak setinggi waktu 2 minggu sebelumnya gitu ya. Tapi itu kan menjadi suatu indikasi juga bahwa kepercayaan akan pasar Indonesia kan masih cukup menarik gitu ya. Apalagi kan kalau kita lihat walaupun minyak kemarin turun, tapi beberapa harga komoditas kita juga masih cukup bertahan ya, masih cukup bertahan tinggi gitu ya. Jadi Indonesia itu diperkirakan mungkin inflasinya dibandingkan negara-negara lain relatif lebih terjaga gitu ya. Ada kemungkinan sih gara-gara mungkin kita sebagai produsen komoditas juga atau enggak, saya belum tahu secara pasti ya, tapi itu mungkin juga menjadi hal yang membuat itu terjadi gitu. Oke, Pak Surya, jelang akhir tahun, pasar biasanya bersiap dengan window dressing. Untuk tahun ini bagaimana? Ya, kalau bulan Desember itu selama belasan tahun saya lihat sih selalu naik ya man-on-man ya. Nah sekarang kuncinya kan November ini orang ekspektasinya kan maunya sih turun dulu supaya Desember nanti naik lagi gitu ya. Tapi kelihatannya itu belum tentu terjadi juga ya. Bisa saja kenaikan ini berlangsung terus gitu. Jadi dari Oktober naik, November naik, Desember naik gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa terjadi seperti itu ya. Tapi kita mesti berhati-hati tetap, biasa kalau bulan November itu biasanya kecenderungannya akan terjadi pelemahan ya secara rata-rata beberapa tahun terakhir gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan sih tidak terjadi ya kalau kita lihat level tertinggi sudah tembus ya hari ini ya. Oke, ini Kominfo baru saya setujui merger antara Indosat dan juga Tri. Bagaimana prospek pergerakan atau kinerja dari Indosat sendiri? Dengan mergernya itu kan berarti kan mereka menjadi pemain nomor 2 ya. Pemain kedua setelah Telkomsel di atas Excel ya. Nah mungkin yang perlu menarik kita lihat juga mungkin corporate action dari pesaingnya yang sekarang Excel ya, yang disusul oleh Indosat, apakah mereka akan melakukan corporate aksi yang sejenis, yang mirip-mirip seperti itu atau enggak gitu ya. Dan memang perkembangan telekomunikasi ini kan kelihatannya provider ini sekarang kan untuk menara-menaranya itu mereka memilih untuk tidak memiliki atau dimiliki oleh anak usahanya kan. Jadi itu juga tren yang mungkin agak berubah ya dibanding sebelumnya ya. Kita mungkin lihat juga nanti IPO Mitratel terkait dengan itu juga ya. Oke, ini bulan ini banyak sekali ya emiten baru yang IPO, termasuk yang besar adalah Mitratel. Ini bagaimana prospeknya, Mas Surya? Ya memang IPO ini banyak yang menarik dan besar-besar ya. Dan jangan lupa bahwa right issue dari bank-bank kecil juga akan berlangsung banyak sekali ya. Mulai dari November, Desember ini gitu ya. Jadi masalahnya memang ini dananya cukup nggak itu buat menyerap itu semua gitu kan. Karena kan ini kan suatu akhir tahun dan banyak sekali ya. Dan pasar modal di IHSG kita pun masih naik gitu ya. Jadi itu memang sesuatu yang harus kita cermati juga. Jangan-jangan sampai ini kuenya tuh memang meningkat sehingga semua bisa terserap atau enggak gitu ya. Nah kita mesti lihat evaluasi masing-masing dan growth ke depannya menarik apa enggak ya untuk masing-masing perusahaan yang akan melakukan IPO itu ya. Oke, rekomendasi saham dari Anda, Mas Surya, untuk hari ini? Saya sih masih suka beberapa bank besar ya seperti BTN mungkin ya khususnya, dan BNI itu juga menarik, dan juga Mandiri mungkin ya. Kemudian juga beberapa yang terjadi pemulihan juga dibandingkan third Q. Ada beberapa sektor juga saya lihat seperti retail itu juga kita mungkin bisa lihat juga ya. Cukup menarik juga sih kalau lihat ya. Oke, baik. Mas Surya, terima kasih atas informasi serta analisisnya.